Saudara-saudara kasih Tuhan, senang rasanya kita dapat kembali lagi di ibadah online GBI Harapan Indah. Sebelum kita mulai ibadah, saya memberikan informasi. Yang pertama adalah bila Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan rindu untuk memberikan persembahan untuk gereja kita, dapat mentransfer ke nomor rekening. Dan bila Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan memerlukan dukungan doa dan pelayanan, dapat menghubungi nomor yang ada di sini. Selanjutnya, saya rindu untuk mengajak semua saudara-saudari kasih Tuhan untuk memfollow media sosial kita di YouTube, Instagram, dan Facebook dengan nama GBI Harapan Indah. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk segala berkat, anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Tuhan persiapkan hati kami, pikiran kami, dan kami boleh fokus Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukakan telinga kami Tuhan untuk siap mendengarkan firman. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan tubuh ketahatanku, kalau aku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit sambar yang musuh. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar itu. Engkau tak usah takut terhadap pedasnya yang berang, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menyimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular gedung akan kupulakahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam persesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama-sama kita mau membaca dimasukan dalam Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di kasus asli. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyumbaian jiwa yang terbesar dari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi kemudian, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus sudah kembali. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan hari ini, mari kita mengucapkan ucapan syukur kita datang ke dalam altar ini. Amin. Kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan di sepanjang kehidupan kita. Sungguh tidak ada Allah yang lain seperti Yesus. Sungguh hanya Engkau saja. Terima kasih.
walaupun tak berhenti bersyukur memuji keagungan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hendak bersyukur dengan Engkau Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Engkau Yesus Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan setiap pujian menyembah. Kami percaya Tuhan melalui kekuatan kami. Mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sorak-sorak dari Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Bersama-sama kita diberikan kuasa oleh Tuhan kita, Raja yang ajaib dan penuh keagungan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Oh.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kekuatan yang baru ini Tuhan limpahkan untuk kehidupan kita semua. Dimanapun kita semua berada, saya percaya firman Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan lihat setiap hati kami. Tuhan lihat setiap rinduan kami Bapa. Ini kami Tuhan, bagaikan tanah yang kering yang merindukan air kehidupan. Jiwa kami haus Tuhan, jiwa kami rindu. Kami mau datang kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaikan batu yang merindukan air.
bersyukur Tuhan buat kebaikan, rahmat dan anugerah-Mu. Kembali kami boleh ada bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan dalam ibadah online pada hari ini. Kau memberkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, dan biarlah kami menyiapkan hati kami untuk terus diperlengkapi dengan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah dalam sekian minggu menyampaikan seri khotbah tentang ketujuh jemaat Tuhan yang ada di kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Dan saat ini saya sampai di jemaat yang terakhir, yaitu jemaat di Laodikia. Dan saya percaya kita akan belajar sesuatu dari jemaat di Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu Saudara bisa membaca firman Tuhan ini dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Nah, saya mau awali dengan sebuah diagnosa. Tuhan memberikan diagnosa dan penilaian terhadap jemaat di Laodikia dengan tujuan bukan untuk menjatuhkan atau menyudutkan, tetapi memperingatkan kepada mereka tentang keadaan mereka yang sesungguhnya. Dengan demikian mereka kembali bertobat dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nah, dari diagnosa ini kita boleh melihat bagaimana Tuhan sangat merindukan ada terjadinya pemulihan dari gereja Tuhan di akhir zaman ini. Karena ketika Tuhan berbicara buat ketujuh jemaat Tuhan, Tuhan juga sedang berbicara buat jemaat Tuhan di akhir zaman saat ini. Nah, kita lihat dulu kondisi kota Laodikia. Kota ini adalah kota yang kaya. Kota ini terkenal dengan sebagai pusat perbankan pada saat itu. Penghasil wol hitam untuk pakaian dan permadani. Lalu tanahnya di Laodikia itu sangat subur, menyebabkan banyak rumput untuk domba. Dan ini menghasilkan wol domba-dombanya, khususnya wol hitam yang bermutu tinggi pada saat itu. Kota ini pun mempunyai sekolah kedokteran yang menghasilkan salep mata yang luar biasa. Dengan keadaan seperti itu, mereka hidup dalam kenyamanan dan ketentraman. Bahkan kalau kita boleh lihat dari sisi kehidupan berjemaat,
Mereka tidak menghadapi ancaman dari orang-orang non-Yahudi atau para nabi palsu. Bahkan mereka juga tidak mengalami penganiayaan dan penderitaan karena nama Tuhan. Nah, keadaan mereka justru lebih baik dibanding dengan jemaat-jemaat di tempat lain atau ke-6 jemaat yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Justru kenyamanan itu biasanya bisa membuat kita malah jauh dari Tuhan. Kenyamanan itu bisa membuat kita malah rohani kita menjadi kendor atau kering. Nah, sekarang kita lihat pandangan Tuhan terhadap atau tentang jemaat di Laodikia. Di balik kesuksesan kota dan gereja tersebut, Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, engkau suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Nah, teguran keras terhadap jemaat di Laodikia ini adalah kesuaman mereka. Mereka orang atau jemaat yang suam, tidak panas dan tidak dingin. Keadaan Laodikia juga terjadi dalam gereja atau persekutuan kita saat sekarang ini, di mana jemaat tetap beribadah saat teduh pribadi, lalu ada pelayanan, ikut paduan suara, ikut melayani segala macam, tetapi terjebak dengan kegiatan atau rutinitas rohani yang akhirnya membuat kita tidak lagi memiliki dinamika rohani atau pengaruh yang kuat. Ketika kita bernyanyi, nyanyian itu pun juga tidak dapat mengangkatkan hati jemaat kepada Allah. Ketika kita melayani, tidak merasakan atau tidak ada efek atau dampak yang berpengaruh bagi orang lain yang kita layani. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, tetap merasa bahwa kita semua baik-baik saja. Padahal sesungguhnya kita atau jemaat di Laodikia pada saat itu mengalami kemerosotan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja tidak memberikan satupun kata-kata pujian ataupun penghargaan bagi jemaat ini. Sebaliknya, Tuhan memberikan kecaman yang paling keras. Reaksi Tuhan Yesus kepada mereka sangat mengagetkan, yaitu aku akan memuntahkan engkau. Aku akan memuntahkan engkau. Nah, ini sungguh menjadi sebuah koreksi bagi gereja Tuhan di akhir zaman, bahwa pelayanan kita harusnya jangan sampai membuat kita menjadi justru sebuah rutinitas, sebuah aktivitas yang sepertinya spiritual activity yang justru tidak memberikan dampak apa-apa, tidak membuat gairah kita dengan Tuhan semakin bertambah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Apakah kondisi kita hari ini seperti itu? Tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku. Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau. Dan jangan sampai dalam kondisi seperti sekarang ini Tuhan memuntahkan kita. Apalagi gereja banyak, sudah hampir setahun ini gereja tidak melakukan gereja tatap muka. Gereja semua online, Bapak Ibu Saudara. Para gembala, para pendeta, para hamba Tuhan tidak bisa mengecek bagaimana kondisi jemaatnya pada saat hari ini. Bahkan para pendeta pun juga, para pelayan-pelayan Tuhan pun juga kita tidak bisa mengecek bagaimana kondisi rohania saat ini. Tapi saya mau ingatkan kepada setiap kita, hari-hari ini biarlah kita tetap memperhatikan kondisi spiritual kita untuk tetap on fire di dalam Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita lihat apa yang menjadi penyebab keadaan kesuaman ini pada jemaat yang ada di Laodikia. Di ayat yang ke-17 dikatakan yang pertama adalah mereka puas diri. Nah, perasaan puas diri ini membuat jemaat di Laodikia ini tidak memiliki kesungguhan hati dalam menyembah dan melayani Tuhan. Namun nama Tuhan memang lebih disebut-sebut dan dipuja-puja dalam ibadah, kebaktian, persekutuan dan lain-lainnya. Namanya masih digunakan dalam doa-doa segala macam, tetapi otoritasnya tidak berlaku dalam segala aktivitas gerejawi lainnya. Wow, juga kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Jadi karena kepuasan diri kita, pelayanan yang kita lakukan itu tidak terasa lagi otoritasnya, atau kuasa Tuhan tidak menjadi nyata dalam hidup dan pelayanan kita. Nah, berdasarkan ayat yang ke-20 digambarkan bahwa Kristus itu ada di luar pintu dan mengetuk.
mengetuk pintu hati gereja. Bahkan dalam Yohanes 15 ayat 1-8 Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Itulah sebabnya perasaan puas diri di sini adalah sesuatu yang begitu berbahaya. Inilah suatu bentuk penipuan diri yang menggantungkan hidup pada hal apapun selain Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari biarlah kita belajar untuk mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang puas diri. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, mereka lupa diri. Kesalahan lain jemaat di Laodikia di ayat 17, "Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa." Mereka merasa diri mereka hebat, padahal tidak demikian di mata Tuhan. Mereka merasa kaya, tapi Allah melihatnya melarat, miskin, dan miskin. Mereka merasa memakai pakaian wol yang indah, tetapi Allah melihatnya telanjang. Mereka merasa memiliki obat salep mata yang manjur untuk sakit mata, tetapi Allah melihat mereka buta. Sungguh ironis, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah yang terjadi dengan jemaat Tuhan yang ada di Laodikia, karena mereka lupa diri mereka. Makanya kita penting sekali menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Biar kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak lupa diri. Nah, orang yang berpuas diri, merasa dirinya layak dan merasa dirinya rohani, gampang terjebak dalam kondisi seperti ini. Hal ini juga sering terjadi kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kita merasa diri kita cukup baik, sudah cukup memberi, sudah cukup berkorban untuk pelayanan, bisa membuat kita kurang bergantung kepada Allah, dan akhirnya kasih kita kepada Allah menjadi suam-suam kuku, dan kita lupa diri. Bahkan lama-lama bisa menjadi hilang kasih kita kepada Allah. Ini merupakan kondisi yang menyedihkan, di mana seseorang ada dalam kondisi rohani yang sangat buruk, tetapi ia sendiri tidak mengetahui dan menyadari. Apa nasihat Tuhan buat jemaat di Laodikia? Dalam ayat ke-19 dikatakan bahwa Tuhan Yesus menegur dan menghajar orang yang dikasihinya. Jemaat di Laodikia ditegur dengan keras oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi mereka. Dalam ayat 18 dikatakan, "Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat." Ada satu perintah yang Tuhan beri kepada jemaat Laodikia, yaitu membeli dari Tuhan. Hal ini tidak berarti bahwa keselamatan dapat dibeli. Jangan menggambarkan atau mengartikan ini artinya keselamatan dapat dibeli. Mereka di sini berarti bahwa mereka ini harus datang kepada Kristus. Mereka ini harus datang kepada Kristus dan menunjuk pada hati yang remuk, sedih, dan menyesal. Ini artinya ada 3 hal yang ditawarkan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Pertama, emas yang sudah teruji oleh mereka kaya bukan materi, namun rohani. Jadi emas yang sudah teruji agar mereka kaya, tapi bukan materi, namun rohani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah pakaian putih, atau bicara mengenai kesucian, agar ketelanjangan mereka tertutup dan membuat mereka layak di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah minyak yang melumas, agar dioleskan ke mata, dan mata mereka dicelikan, dan mereka bisa melihat betapa miskinnya rohani mereka.
Tuhan benci dengan kesalehan atau kerohanian yang palsu atau berpura-pura. Berhentilah membangun image yang hanya sekedar menyenangkan orang, tapi bangunlah relasi rohani yang autentik dengan Allah. Milikilah relasi yang intim dengan Kristus. Ini yang penting yang harus kita lakukan hari ini. Belajar dari jemaat di Laodikia, biarlah kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kehangatan dengan Tuhan. Biarlah kita terus on fire di hadapan Tuhan. Dalam masa ini menjelang kita mengakhiri tahun 2020, sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita harus mulai introspeksi diri. Bagaimana kondisi rohani kita hari ini? Adakah kita masih panas, atau kita sudah menjadi dingin, atau kita antara suam-suam? Biarlah hari ini kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan menguji hati kita. Yang mau katakan amin. Saya mau ajak kita menyembah Tuhan. Kita angkat suara kita, katakan di hadapan Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari angkat suara kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuarukan, Kaulah yang kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kami, bahkan dalam masa pandemik saat ini pun ya Tuhan, kami boleh melihat bahwa Engkau sedang menguji setiap hati kami. Adakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, atau kerohanian kami makin hari makin merosot Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap on fire, kami mau tetap membara di dalam Engkau Tuhan, kami mau tetap berapi-api di dalam Engkau ya Allah. Belajar dari jemaat di Laodikia, biarlah Engkau ajar kami Tuhan untuk tetap bersemangat di dalam Engkau, untuk tetap mengasihi Engkau. Bagaimanapun kondisi jemaatku Tuhan, mari Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau menolong setiap keadaan kami ya Tuhan. Biar kiranya semuanya Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu kepada umat-Mu sekalian. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, kita semua berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengikuti informasi dengan gereja lokal tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, bagi gereja lokal tempat ini bisa mentransfer sesuai dengan nomor rekening yang tertera dalam layar Bapak Ibu saudara-saudari. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, kudu dengan doa. Kami di tempat ini perhatikan dengan Tuhan siap membantu. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor tertera dalam layar Bapak Ibu saudara-saudari. Baiklah, bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. So
kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami datang, kami berdoa di sepakat Tuhan, bersama-sama Tuhan, untuk berdoa untuk para pemimpin rohani kami yang ada di wilayah Makassar. Para pembina kami, Bapak Mentor beserta wakilnya, untuk Bapak Andi, beserta wakilnya, bahkan pembala sidang kami di tempat ini dan wakilnya, bahkan pelayan Tuhan yang ada. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan mencurahkan kuat kuasa Roh-Mu pada mereka semua, sehingga setiap apapun yang mereka kerjakan itu memang dari hatinya Tuhan. Itu datanglah berencana karena dari Tuhan saja. Tuhan sertai setiap langkah-langkah pelayanan mereka, biar di situ nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan nama Tuhan dipuja sampai selama-lamanya. Tuhan, kami percaya di dalam segala hal apapun yang mereka kerjakan, tangan Tuhan selalu menyertai, sehingga mereka berhasil dan beruntung di dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan berkati keluarga besar mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah apa yang mereka perlukan. Tuhan cukupkan segala sesuatunya, dan biarlah di dalam segala hal itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk para umat Tuhan, untuk para jemaat Tuhan, biar Roh-Mu tetap menyertai kami senantiasa. Kasih setia Tuhan tetap menemani kami dimanapun kami berada. Jaga hati kami Tuhan, jaga hidup kami, sehingga setiap apapun yang kami kerjakan, biar semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tegurlah kami Tuhan, didiklah kami, nasihati kami setiap hari lepas hari, supaya kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kuat dan terbukalah hati kami di dalam Engkau, hingga pada hari kedatangan kami kedua Kau dapati kami tetap setia di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia, untuk kota kami Bekasi. Biarlah Tuhan Yesus terus mengasihi bangsa kami. Kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi setiap orang-orang percaya Tuhan yang ada di tengah-tengah pemerintahan yang ada. Pakai mereka Tuhan, biar mereka semua menjadi berkat, menjadi dampak, menjadi orang yang membawa damai, membawa kasih ya Bapa. Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka boleh mengubah bangsa ini, Indonesia ini penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka Tuhan secara luar biasa dengan kuat kuasa. Tuhan berkati para pemimpin yang ada di pemerintahan yang ada. Tuhan pakai mereka, berikan mereka kebijaksanaan Tuhan, berikan mereka orang yang takut akan Tuhan, berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan, sehingga boleh membawa bangsa kami ini ya Bapa, rakyatnya penuh dengan sejahtera, perekonomian semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan Indonesia ini Bapa boleh mengenal cinta kasih Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan seluruh Indonesia boleh mendapatkan bagian dalam keselamatan yang Engkau. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami percaya Engkau begitu cinta atas Indonesia, Engkau begitu mengasihi kami setiap orang percaya ini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya demi nama Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami dan harapan kami. Hamba kita berdoa untuk doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita dan biarlah setiap kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.